Perkenalkan, nama saya Gede Weda dari Ganpri, nomor absen 22 dari kelas 12 akuntansi 2. Halo guys, perkenalkan nama saya Kada Imetasari, nomor absen 6 dari kelas 12 akuntansi 2. Om Swastiastu, Semetan Sami. Perkenalkan, nama saya Nila Citra Dewi, nomor absen 31 dari kelas 12 akuntansi 2. Baik teman-teman, jadi hari ini kita berada di Pura Punya Batu dan kita sudah selesai melakukan persembayangan. Jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan ke sebuah desa tua yang berada di Kecamatan Jajapula, Kabupaten Buleleng. Dan desa tua itu bernama Desa Julah. Sebelum melakukan perjalanan, mari kita menggunakan hand sanitizer agar terhindar dari COVID-19. Yuk teman-teman, kita berangkat sekarang. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di Desa Julah. Tujuan kita mengajak teman-teman ke sini yaitu ingin menelusuri keunikan dari tradisi dan budaya yang ada di desa Julah. Penasaran? Yuk ikuti kita terus. Desa Julah merupakan salah satu desa tua atau Bali Mula yang terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sesuai prasasti di Pura Balai Agung Desa Julah, desa di pesisir Buleleng bagian timur ini sudah ada pada zaman pemerintahan Sang Ratu Sri Ugrasena di Bali. Hingga kini, masyarakat Desa Julah masih tetap mempertahankan kebudayaannya yang telah diwariskan oleh leluhur. Hal ini dapat kita lihat dari bentuk bangunan seperti pura serta rumah warga yang masih mempertahankan arsitektur kuno. Beberapa artefak budaya berupa perabotan dan prasasti semuanya masih dijaga dengan baik di sini. Pura Balai Agung sendiri tidak dibuka untuk umum. Warga desa pun hanya bisa masuk saat ada upacara adat. Tak hanya itu, sarana upakara masyarakat Julah pun sangat berbeda dengan daerah lain. Seperti canang Julah yang tidak menggunakan bunga seperti canang yang digunakan masyarakat di Bali pada umumnya, melainkan menggunakan daun intaran di dalam canang Julah tersebut. Nah teman-teman, banyak sekali keunikan dari tradisi dan budaya yang ada di desa Julah ini. Nah, jadi di video kita kali ini kita akan membahas salah satu budaya dan tradisi dari Desa Julah, yaitu mencanang dan mencaru. Iya teman-teman, menurut artikel yang aku baca, katanya proses mencaru dan mencanang ini merupakan kegiatan sehari-hari masyarakat Julah loh. Dengar-dengar juga desa Julah tidak memakai bunga dan samsam. Kira-kira apa ya sarana dan pembuatan canang dan carunya? Nah, daripada teman-teman penasaran, mending kita langsung saja kunjungi rumah salah satu warga yang ada di Desa Julah. Yuk terus ikuti kita. Swastiastu, permisi Bu. Bu, mohon maaf mengganggu, bisa minta waktunya sebentar? Oke, bisa. Perkenalkan Bu, kami dari siswi SMK Negeri 1 Tejakula ingin membuat tugas video yang bertemakan budaya dan tradisi Desa Julah. Bu, kalau boleh tahu, tadi Bu sedang membuat apa ya? Yang lagi membuat caru sama acara. Wah, kebetulan sekali. Kami ingin mengetahui sarana dan pembuatan canang dan caru yang ada di Desa Julah ini. Oh iya, boleh deh. Ibu, apakah saya boleh tahu apa saja sarana untuk pembuatan canang ini? Ya, sarana-sarananya terdiri dari daun pisang, daun kulit, daun intaran, sama buah pinang dan pamor. Lalu bagaimana ya Bu proses pembuatannya? Proses pembuatannya seperti ini. Pertama-tama daunnya kan dipotong. Ini ditaruh di bawahnya ya, paling
daun sirihnya ada 3 lembar. Ini posisinya telungkup kayak gini. Habis ini namanya kojong pamor. Ini dikojongin kayak gini sih. Apa namanya kojong lah. Setelah itu kan dipotong. Nah, bentuknya seperti ini. Terus diisi pamor kan. Sampai kelihatan pamornya. Ditaruh di atas daun sirih. Habis itu apa sih namanya? Daun intaran juga posisinya telungkup seperti ini. Terakhir buah pinang. Ini buah pinangnya ada 3 biji. Nah, itu aja sih. Wah teman-teman, ternyata begini bentuk canang dari Desa Jula. Unik kan? Oke teman-teman, jadi canang seperti ini hanya terdapat di Desa Jula dan tidak ada di Desa manapun. Dan untuk carinya, kira-kira apa saja ya sarananya dan bagaimana proses pembuatannya? Ini sarananya sama proses pembuatannya sih simpel aja ya, Kek. Ini cuma pakai apa sih, daun pisang. Cara pembuatannya cuma pakai daun pisang, isi nasi sedikit, taruh di tengah-tengah. Nah, setelah itu ini canang yang seperti tadi ya, yang saya buat tadi, ini tak ditaruh di kiri kan. Isi daun intaran, nah kayak canang tadi tuh loh, sama buah pinang 1 biji, dan terakhir diisi garam. Nah, itu aja sih kalau caranya ditaruh di lidah. Nah teman-teman, jadi begini bentuk cari yang ada di Desa Jula. Benar beda banget ya dengan desa lain. Kegiatan mencaru dan ngaturan canang ini kan dilaksanakan setiap hari pada waktu sore hari atau sandi kaon. Nah, di dalam canang Jula tersebut bukannya tidak memakai bunga seperti canang di desa lain pada umumnya, akan tetapi karena masyarakat Jula menggunakan daun intaran sebagai pengganti bunga. Karena daun intaran ini dipercaya sebagai perlindungan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Dan untuk air yang dipakai saat ngaturan canang ini, tempat pengambilan airnya yaitu di Sumung Desa Jula yang berada di utara desa dekat pantai. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Untuk kami ucapkan terima kasih banyak. Pamit ya Bu. Oke, sama-sama. Nah teman-teman, tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan caru dan canang Jula. Oke teman-teman, sekarang kita akan menuju sumur tempat pengambilan air suci. Nah, di sini sudah ada salah satu warga yang ada di Desa Jula ini. Tolong perkenalkan namanya, Pak. Ya, nama saya Dinda. Oke, yuk kita langsung ke sana. Selain canangnya yang unik, desa adat Jula ini juga memiliki tempat pemandian yang sangat unik, yang sering disebut dengan sumuh. Sumuh ini terletak di sebelah utara desa, dekat dengan pantai Jula. Sumuh ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, sumuh tempat untuk mengambil air suci. Biasanya, air ini digunakan untuk minum dan membuat tirta. Yang kedua, yaitu sumuh untuk pemandian laki-laki. Ketiga, sumuh untuk pemandian perempuan. Dan yang keempat, yaitu sumuh untuk memandikan hewan. Hingga kini, keberadaan sumuh masih tetap dengan fungsinya. Menurut warga desa Jula, bahwa sumuh ini dulunya adalah tempat pemandian para raja sebelum melakukan pertemuan. Selain itu, ada pun sesuatu yang unik yang dapat kita lihat, yaitu adanya jejak kaki yang cukup besar yang diyakini oleh warga Jula adalah jejak kaki Pati Iwo atau Kebo Iwo yang terdapat di sumuh
pemandian laki-laki.